Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project Mata Kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek. Di sini kami akan mempresentasikan proyek berjudul Sistem Reparasi Manajemen Operasional Lapangan Padel. Di sini dengan anggota kelompok kami dari saya sendiri, Muhammad Taruna Putra. Saya M. Jason Gunawan. Saya Sunario. Jadi sistem kami ini adalah untuk aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu user dalam melakukan pemesanan lapangan secara digital. Melalui sistem kami ini, user dapat melakukan registrasi, login, melihat jadwal lapangan, dan melakukan operasi, melakukan pembayaran, dan mengupload pembayaran. Sampai di sini nggak usah langsung ke sini. Terbakang ya. Baik, dari latar belakang sistem ini. Udah langsung juga. Oke, di Tujuan perancangan sistem kami ini adalah untuk bertujuan menyediakan solusi yang membantu proses pemesanan lapangan dan pengolahan operasi secara lebih efektif, terstruktur, dan efisien. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk membantu admin dalam mengelola data lapangan, mengatur jadwal pengguna, mengelola data representasi, dan memverifikasi pembayaran, dan menyusul laporan operasional. Dengan adanya sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual diharapkan dengan menjadi lebih rapi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meminimal terjadinya bentrok jadwal lapangan. Fungsi produk atau fitur-fitur. Jadi kami di sini memiliki beberapa fitur, di mana di sistem kami ini untuk menjadikan fungsi-fungsi utama yang dapat digunakan oleh user dan admin, agar proses pemesanan, pengaturan jadwal, pembayaran, dan pengolahan data dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien. Di mana di fitur pertama ada registrasi akun, terus kedua ada login, melihat jadwal lapangan, reservasi lapangan, pembayaran reservasi, melihat status, terus pembatalan, pengolahan data, penjadwalan, pengolahan data user, pengolahan reservasi dan verifikasi pembayar, dan pengolahan laporan personal. Termasuk use case. Nah, jangan sabar. Use case ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jackson. Diagram itu, use case diagram kami itu mencakup fitur-fitur utama aplikasi yang akan kami buat. Di sini ada 13 use case. Yang pertama login. Di sini login bisa untuk user dan admin. Lalu ada registrasi akun ketika user belum membuat akun sama sekali. Lalu user bisa melihat jadwal lapangan dan user juga bisa melakukan reservasi lapangan. User juga bisa melakukan pembayaran, user bisa melihat status reservasinya, dan user juga membatalkan reservasi. Dan di sisi admin, use case-nya itu adalah untuk mengolah data lapangannya. Setelah itu, dia juga bisa mengolah jadwal lapangan, mengolah data user, mengelola reservasinya, memverifikasi pembayarannya, mengelola laporan operasionalnya juga. Nah, ke diagram aktivitas proses reservasi dan verifikasi pembayaran lapangan padel. Jadi dimasuk di diagramnya ada 3 sistem, yaitu user, sistem, dan admin. Dimulai dari user, di mana si user membuka aplikasi, lalu si sistem menampilkan halaman utama. Lalu user ngecek apakah punya akun. Jika tidak, maka melakukan registrasi dan sistem akan menyiapkan akun. Lalu jika sudah, si user login, lalu sistem memvalidasi login. Jika valid, jika tidak valid akan menampilkan pesan login gagal dan kembali ke login. Jika validasi valid, maka user akan melihat daftar lapangan, lalu user memilih lapangan, memilih tanggal dan jam, lalu user akan memilih jadwal lapangan.
Jika user sudah memilih jadwal lapangan, maka sistem akan mengecek apakah lapangan tersebut tersedia atau tidak. Jika tidak, maka menampilkan pesan jadwal tidak tersedia. Jika sistem mengatakan ada, maka sistem akan menampilkan ketersediaan jadwal ke user. Lalu user akan melakukan booking, lalu melakukan pembayaran. Lalu jika sudah melakukan pembayaran, admin login, melihat daftar pesanan, melihat pesanan, lalu melihat apakah pembayaran si user adalah pembayaran valid. Jika tidak, admin akan menolak pembayaran dan memberi catatan pembayaran ulang. Jika iya, maka sistem akan menyimpan data booking dan bukti pembayaran. Lalu, user akan melihat status booking, lalu mengunduh bukti booking, lalu selesai. Itulah adalah diagram dari aktivitas. Tadi kita masuk ke diagram sequence. Jadi diagram sequence ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor, antar muka, sistem, dan basis data berdasarkan urutan waktunya. Jadi di sini yang pertama ada sequence diagram registrasi. Di sini ada 4 swift lane, yaitu user, halaman user, sistem reservasi, dan database. Di sini user akan memilih menu registrasi, lalu halaman user akan mengirim data registrasinya ke sistem reservasinya. Lalu sistem akan mengirim ke database, dan database akan menyimpan akunnya. Dan database, ketika akun database-nya tersimpan, maka database akan mengembalikan ke sistem, lalu sistem akan mengembalikannya lagi ke halaman user dengan status registrasi berhasil. Lalu halaman user akan menampilkan notifikasi berhasil. Yang kedua, itu adalah sequence diagram login. Di sini adalah untuk menggambarkan proses user masuk ke dalam sistemnya. Nah, jika user ingin login, yang pertama dia akan memasukkan username dan email dan passwordnya juga. Lalu halaman user akan mengirim data login ke sistem reservasi. Lalu sistem reservasi akan mengirim validasi akun user ke database. Database akan mengecek kalau hasil validasi akunnya ada, maka dia akan mengirim ke sistem reservasi, dan sistem reservasi akan mengirim ke halaman user kalau akunnya itu valid dan login berhasil. Lalu halaman user akan menampilkan ke user halaman user akan menampilkan halaman utama ke user. Tapi kalau database-nya tidak valid atau tidak menemukan akunnya, dia akan mengirim pesan ke sistem reservasi kalau akunnya tidak valid atau loginnya gagal, dan halaman user akan menampilkan ke user kalau passwordnya salah atau username tidak ditemukan. Lalu masuk ke sequence diagram reservasi lapangan. Ini adalah sequence utama dari rancangan dari fitur aplikasi kami. Jadi di sini pertama-tama user akan melihat data lapangan. Lalu halaman user akan meminta data lapangannya ke sistem reservasi. Sistem reservasi akan mengirim data lapangan tadi, dan database akan mengecek. Lalu kalau lapangannya ada, data lapangannya itu akan dikirim ke sistem reservasi. Lalu sistem reservasi akan menampilkan daftar lapangan. Lalu halaman user akan menampilkan daftar lapangan ke user. Lalu user akan memilih lapangan, tanggal, dan jam. Setelah itu mengirim pilihan jadwalnya. Lalu sistem reservasi mengirim ke database untuk mengecek kesediaan jadwal. Lalu kalau jadwal sudah ada, maka akan menampilkan pesan jadwal tersedia. Kalau tidak ada, jadwalnya tidak tersedia, dan sistem reservasi halaman user mengirim ke user kalau jadwal tidak tersedia untuk meminta user memilih jadwal lain. Sedangkan kalau tersedia, user akan melakukan booking lapangan, menampilkan booking lapangan, lalu user akan melakukan booking lapangan. Setelah itu halaman user akan mengirim data booking, dan sistem reservasi akan mengirim ke database, lalu database akan menyimpan data bookingnya. Lalu ketika data bookingnya tersimpan, halaman user akan menampilkan detail booking dan instruksi pembayaran, dan ditampilkan ke user. Detail bookingnya sudah terlihat. Baiklah,
Selanjutnya, baiklah, selanjutnya masuk ke sequence diagram pembayaran dan upload bukti. Jadi sequence ini berguna untuk menggambarkan proses user dalam melihat detail booking, melakukan pembayaran manual, dan mengunggah bukti pembayarannya. Di sini yang pertama, user akan membuka detail bookingnya. Lalu, halaman user akan meminta detail booking ke sistem reservasi. Dan sistem reservasi akan mengecek data bookingnya di database. Lalu, data booking akan ditemukan oleh database, dan sistem reservasi menampilkan detail booking dan total pembayaran. Lalu, halaman user mengirim ke user detail pembayaran yang akan terlihat. Lalu, user akan melakukan pembayaran manual. Setelah itu, dia akan mengirim bukti pembayarannya, halaman user ke sistem reservasi. Lalu, database akan menyimpan bukti pembayaran tersebut. Lalu, database mengubah status menjadi menunggu verifikasi. Lalu data berbayar tersimpan. Lalu, dia mengirim ke sana menampilkan status menunggu verifikasi. Lalu, halaman user akan menampilkan status pembayaran terlihat. Lalu, halaman user akan mengirim bukti pembayaran dan database akan menyimpan bukti pembayaran tersebut. Lalu, database akan mengubah status menjadi menunggu verifikasi dan data pembayaran tersimpan. Lalu, di sistem reservasi akan membalikkan ke halaman user menampilkan status menunggu verifikasi. Lalu, status pembayaran terlihat. Kalau filenya tidak valid, pembayaran gagal diunggah. Kalau valid, minta upload ulang pembayaran. Bukan. Tidak valid. Bentar. Data pembayaran. Jadi, ya, lalu sistem reservasi akan menampilkan status menunggu verifikasi dan status pembayaran sudah terlihat. Tapi jika database yang menemukan file yang tidak valid, maka dia akan menampilkan pesan minta upload ulang dan bukti pembayaran. Lalu masuk ke sequence terakhir, diagram verifikasi pembayaran oleh admin. Sequence diagram verifikasi ini menggambarkan proses admin dalam memeriksa bukti pembayaran yang telah diunggah oleh user. Jadi jadi admin di sini akan membuka halaman verifikasi pembayaran, lalu meminta daftar pembayaran menunggu verifikasi, lalu mengambil data pembayaran status menunggu verifikasi dari database. Lalu database akan mengecek dan menemukan pembayaran, dan jika pembayaran ditemukan, akan dikembalikan menampilkan data pembayaran menunggu verifikasinya. Lalu daftar pembayaran ditampilkan. Lalu admin akan memilih pembayaran untuk diperiksa. Lalu sistem akan meminta detail pembayaran dan mengambil detail pembayaran dan bukti pembayaran dari database. Lalu database mengembalikan detail pembayaran dan bukti pembayarannya. Lalu sistem menampilkan detail pembayaran dan bukti pembayarannya. Dan detail pembayaran ditampilkan. Lalu admin akan memverifikasi pembayarannya. Dan sistem akan mengirim hasil verifikasi dan database akan menyimpan update status pembayaran. Lalu status pembayaran sudah diperbarui oleh database dan ditampilkan hasil verifikasi berhasil. Jika disetujui, pembayaran disetujui. Status booking menjadi dibayar. Jika ditolak, pembayaran ditolak dan disuruh memberikan alasan penolakan. Ini adalah sequence diagramnya. Ini sequence diagramnya mencakup kita Baiklah. Baik, sekian sequence diagram. Baik, selanjutnya kami ada diagram kolaborasi yang akan dijelasin oleh Sunario. User membuka aplikasi akan menampilkan halaman utama. User juga bisa masuk akun dan keluar akun. User melihat data lapangan dan pilih lapangan. User pilih tanggal dan jadwal, jam, lalu dan melakukan booking. Booking akan melakukan cek jadwal ke lapangan. Kalau user akan jadwal ada, maka user akan booking. Langsung sini lagi nih, sini lagi deh. Pilih user memilih tanggal dan jam, lalu booking, cek jadwal. Lalu user akan melakukan booking lapangan dan melakukan pembayaran. Lalu booking mengubah status booking ke pembayaran. Konfirmasi pembayaran ke admin. Jika admin menolak, maka kembali lagi ke pembayaran. Jika terima, akan langsung nyimpan bukti pembayaran. Bukti pembayaran akan menampilkan unduhan bukti pembayaran. Selanjutnya ada diagram kelas.
Diagram kelas ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur statis dari sistem reservasi dan manajemen operasional lapangan padel kami. Jadi, di sini terdapat kelas-kelasnya. Ada 7 kelas: user, admin, lapangan, jadwal lapangan, reservasi, pembayaran, dan laporan operasional. Jadi di sini user memiliki atribut ID user, nama user, email, password, nomor telepon, dan metodenya user bisa registrasi, login, buat reservasi, lihat status reservasi, dan batalkan pembayaran. Lalu di sini admin atributnya yaitu ID admin, nama admin, email admin, password admin, nomor telepon admin. Metode yang bisa dilakukan admin yaitu login admin, kode user, kelola lapangan, kelola jadwal, kelola reservasi, verifikasi pembayaran, dan buat laporan. Relasi ya. Oke, terakhir relasi. Lalu di sini lapangan. Atribut lapangan yaitu ID lapangan, nama lapangan, jenis lapangan, harga per jam, status lapangan, dan metodenya yaitu tambah lapangan, ubah lapangan, hapus lapangan, dan lihat detail lapangan. Lalu jadwal lapangan di sini atributnya ID jadwal, tanggal, jam mulai, jam selesai, status jadwal. Dan metodenya tambah jadwal, ubah jadwal, hapus jadwal, cek ketersediaan juga. Lalu di sini ada kelas reservasi, atributnya ID reservasi, kode reservasi, tanggal reservasi, status reservasi, dan total bayar. Metodenya yaitu buat reservasi, batalkan reservasi, lihat status reservasi, ubah status reservasi. Lalu di sini ada pembayaran. Atributnya itu ID pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, bukti pembayaran, status pembayaran. Metodenya yaitu upload bukti pembayaran, verifikasi pembayaran, lihat status pembayaran. Lalu kelas laporan operasional yaitu atributnya ID laporan, periode laporan, tanggal cetak, total reservasi, total pendapatan. Lalu metodenya buat laporan, cetak laporan, dan lihat laporan. Jadi di sini relasi kelas-kelasnya yaitu satu admin akan dapat mengelola banyak user. Relasi user ke reservasi yaitu satu user bisa melakukan banyak reservasi. Di sini admin juga bisa mengelola banyak reservasi. Lalu admin juga bisa banyak memverifikasi pembayaran. Lalu admin di sini juga mengelola banyak lapangan dan lapangan di sini memiliki banyak jadwal lapangan. Lalu reservasi bisa banyak dibayar melalui banyak metode pembayaran. Lalu Ini belum admin ke laporan ya. Lalu admin bisa membuat banyak laporan operasional. Lalu jadwal lapangan bisa memiliki banyak reservasi. Lalu laporan operasional bisa merekap banyak reservasi. Dan laporan operasional juga bisa merekap banyak pembayaran. Perilaku sistem atau sistem ini digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan atau status terjadi pada objek tertentu selama sistem berjalan. State chart ini, diagram ini pada sistem ini difokuskan pada perubahan status reservasi karena reservasi memiliki beberapa kondisi yang berubah sesuai proses yang dilakukan oleh user dan admin. Perubahan status dimulai ketika user membuat reservasi lapangan. Setelah reservasi berhasil dibuat, sistem akan memberikan status awal yaitu menunggu pembayaran. Lalu masuk ke diagram start chart, status reservasi, di mana si user akan mereservasi, lalu akan menunggu pembayaran. Lalu jika pembayaran tidak valid, maka dibatalkannya reservasi dibatalkan lalu keluar. Lalu menunggu verifikasi dan upload bukti. Jika bukti tidak valid, maka bukti ditolak atau upload ulang. Jika ditolak, maka akan keluar atau upload ulang. Jika bukti valid, maka terima dan pengguna lapangan selesai. Lalu keluar. Ya, coba lagi kita. Selanjutnya ada deployment diagram, di mana ini menggambarkan arsitektur fisik pada sistem reservasi yang manajemen operasional lapangan padel
di mana diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat pengguna, jaringan, web server, dan aplikasi server, dan database server yang digunakan untuk menjalankan sistem. Di mana sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web, di mana user dan admin dapat mengakses sistem melalui perangkat seperti laptop, komputer, tablet, atau smartphone dengan menggunakan web browser. Jadi ini adalah diagram development diagram sistem operasi lapangan Padel, di mana ini adalah seorang user device yang menggunakan web browser dan admin menggunakan device admin dengan menggunakan web browser yang dihubungkan melalui internet atau jaringan. Lalu masuk ke web server, lalu aplikasi server, dan terhubung oleh database server, di mana database ini berisi data user, data admin, data presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya, Cok.